Tetapi ketika rasa takut terhinggapi, kita punya Allah, ya, rasa takut, ya. Kemudian juga rasa bersedih. Maka ketika orang mengikuti petunjuk Tuhannya, petunjuk Allah, maka fala khaufun. Itu sudah janji Allah. Maka Allah tinggikan orang-orang yang beriman itu. Maka tadi yang saya awali dengan kata-kata yarfa'illahu alladzina amanu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Karena keimanannya. Karena keimanannya. Maka orang beriman itu hebat. Ya. Ketika dia dapat anugerah, dia syukuri. Ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Ajaban amrul mukmin. Memang suatu hal yang membanggakan, suatu keajaiban. Ya. Sedemikian rupa ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada orang beriman. Ya. Mereka bersabar. Mau gimana lagi? Nah gitu istilahnya. Mau gimana lagi kalau bukan sabar? Ini memang ketentuan Allah. Kehidupan kita di dalam genggaman Allah. Mau gimana? Mau cari Tuhan yang lain selain Allah? Nggak bisa. Nah disitulah orang beriman ini diuji. Nggak serta-merta mudah untuk mendapatkan surga Allah begitu saja. Ya kan? Malah bahkan kehidupan ini diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ternyata pengertian kematian itu diawalkan, begitu pentingnya suatu perkara kematian ini. Takkid, diperkuat. Orang hidup cuma hanya sementara saja, 60, 70. 80, 70, 80, 90 misalnya. Paling 100 paling jarang kan. 90 pun udah jarang. Rata-rata 60 meninggal, 70 meninggal, 80 udah jarang. Sekampung kita ini misalnya, kalau di data yang 80 udah jarang, 1-2 ya. Gitu. Maka Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut dulu yang dikedepankan. Karena amrul maut ini, kematian itu perkara yang sangat penting. Ya. Kemudian al-haya wal maut, al-haya, kehidupan yang ada di sini. Dan di situ diuji ternyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana di antara kalian yang baik amalannya. Lagi-lagi amal soleh. Bekal kita amal soleh. Maka amal soleh yang kita lakukan ini, ya kita bertilawah Quran, bertadabbur Quran, bertahsin Quran, ini sebagai amal soleh, menjadi wasilah kita untuk meraih daripada husnul khotimah. Bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah kalau misalnya saban waktu kita nggak ada langkah-langkah kita atau wasilah-wasilah kita menuju husnul khotimah? Gimana coba? Ya. Maka kita harus kudu melewati wasilah-wasilah agar kita mencapai husnul khotimah, pengakhiran yang baik. Ya, dia mah rajin banget ngajinya. Wajar aja kalau meninggalnya tersenyum. Sering kita dengar kalimat itu kan. Kalau tetangga kita komentar, Ibu Anu meninggal, cakep banget meninggalnya. Kenapa? Tersenyum. Iya, gimana dia tersenyum? Saban waktu dia rajin ngaji dia. Ya kan? Gitu. Nauzubillah kalau sampai kita disumpahin. Nauzubillah. Ya Allah, meninggalnya susah banget. Ya wajar aja. Dulu nyusahin orang mulu. Nah, kan? Begitu. Jadi orang kita meninggal ini ya sesuai dengan di mana kebiasaan kita. Yang ahli zikir dia pasti akan berzikir. Orang yang ahli ibadah maka akhir hayatnya ibadah. Ya, orang yang ngaji mulu, ya udah di tempat pengajian meninggalnya. Atau habis pulang pengajian tidur nggak bangun-bangun. Ya tidur nggak bangun-bangun lagi. Dan sebagainya banyak sekali. Dan takbirat ataupun pelajaran yang sudah kita lewati itu begitu banyak di hadapan kita.
Nah, tinggal kita pilih mana, ya kan? Dan petunjuk Tuhanmu inilah petunjuk yang tidak membuat kamu takut dan tidak membuat kamu bersedih hati. Nah itu. Ya, ini menjadi pelajaran kita bersama ya. Jadi memang hakikat hidup ini begitu banyak warna-warninya. Maka petunjuk Tuhanmu lah itu sebagai jalan satu-satunya. Maka Rasul selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Boleh diamalkan. Allahumma inni as'alukal huda, supaya Allah selalu memberikan petunjuk. Jadi kita on the track terus itu dalam kebaikan. Pengen ngomongin orang juga ngerem-ngerem. Pengen berbuat jahat juga ngerem-ngerem. Itu apa? Asbab petunjuk Allah. Pernah kan kita ngalamin kayak gitu? Pengen ngomongin orang nih, kok nggak bisa jadi? Kenapa tuh? Gara-gara ada Pak Zul? Enggak. Karena ilhamnya dari Allah itu bagi orang-orang yang beriman. Saya jagain engkau wahai orang yang beriman dari berbuat jahat. Dijaga hatinya, dijaga derap langkahnya, dijaga mulutnya, dijaga oleh malaikat. Ya, nah disitulah hudannya Allah, petunjuk Allah berjalan di situ. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan bersedih. Ya sesedih-sedihnya orang mukmin pasti bersedih, tetapi tetap dia bersabar, kuncinya. Ya, Nabi aja bersedih ketika Ibrahim putranya meninggal, itu bersedih. Sampai bersahabat dia nanya, kenapa kau sedih ya Rasul? Ya wajar, manusia. Tapi kita tutup dengan kesabaran. Maka itulah sebuah keistimewaan yang dimiliki sifat orang mukmin, ajaban di amril mukmin. Jadi suatu keajaiban yang memang dijalani oleh orang beriman itu adalah dia bersyukur atas segala anugerah, dia bersabar atas segala musibah. Itu. Ya, kita dapat banyak karunia, kita bersyukur, dan itu memang semestinya demikian. Ya. Tetapi kalau misalnya dapat musibah, maka sebuah keistimewaan orang beriman adalah bersabar. Musibah dalam bentuk apapun, ya kan? Ya, kekurangan harta, kekurangan makanan, peceklik dan sebagainya, itu sudah disebutkan itu. Amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Beri kabar kepada orang-orang yang bersabar. Ya, jadi itu penting. Jadi petunjuk Tuhanmu itu adalah suatu jalan untuk kita tetap ya, dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah kalau orang enggak dapat petunjuk, dibiarin sama Allah. Mau hidupnya bagus mau hidupnya jelek, udah dibiarkan Allah. Jadi cahaya Allah nggak berikan kepada orang-orang itu. Kok dia masih jahat aja Ustaz? Kenapa? Ada masalah apa? Kok dia masih jahat? Karena rahmat Allah udah dibiarkan gitu saja semua. Maka na'udzubillah kalau dibiarkan demikian. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Apa di sini? Ulaika ashabun nar. Mereka adalah orang-orang ahli neraka. Udah. Orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, dikirimin para nabi dan rasul, enggak mengikuti apa yang dibawakan para nabi dan rasul. Ya. Ayo beriman, ayo meyakini tauhid kepada Allah. Enggak mau mereka. Di ayatina. Begitu juga dengan kita mungkin. Kita melupakan ayat-ayat Allah. Allah sudah memberikan teguran kepada kita banyak hal. Ya. Jadi dalam Al-Quran ini kan masalah hukum, ya kan? Masalah akidah, masalah ibadah, ada 8 poin penting dalam kehidupan dalam Al-Quran, poin-poinnya ya, dalam masalah muamalah, ibadah dan sebagainya itu diterangkan dalam Al-Quran.
Wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Hum fiha khalidun. Wah, ngeri itu. Jadi mereka kekal abadi. Orang-orang kafir itu kekal abadi, Bu, di akhirat. Maka kita bersyukur beragama Islam itu. Maka dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah tegaskan itu tentang agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa orang yang meyakini daripada selain agama Islam, maka selamanya tidak akan diterima di sisi Allah. Dia orang baik, Pak Ustaz. Baik, iya betul. Muamalah duniawinya bagus, muamalah sosialnya bagus, tapi beriman enggak. Nah, tertutup. Ya, fala yuqbala abadan. Maka tidak akan diterima selamanya. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di abadi di akhirat nanti, di dalam neraka. Nah, ini biar gambaran bagi orang-orang yang beriman. Maka kita jaga keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu selalu itu mengganggu taswis alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka selalu ayat dalam khutbah Jumat itu sang khatib membaca wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal kecuali dalam berserah diri atau dalam beragama Islam. Mudah-mudahan ya keimanan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap istiqomah dalam taat karena Allah, ya walaupun dengan penuh dengan warna-warninya kehidupan ini. Ternyata ibu-ibu sudah mengalami, Pak Jul sudah mengalami ya panjang lebarnya kehidupan ini, ya kan, suka dukanya, ya macam-macam dan sebagainya. Ya, maka kita dalam forum pengajian ini benar-benar tetap istiqomah, tetap meyakini tentang tauhid kepada Allah, ya, tentang petunjuk Allah, ya, dengan kesabaran dan sebagainya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga buat kita, buat diri kita, keluarga kita, suami istri dan sebagainya dalam taat karena Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam penjagaan Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat dalam taat dan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala.